Baik, selamat pagi Ibu Helen. Selamat bertemu kembali. Apa kabar? Baik. Baik. Ya, puji Tuhan, kabar saya baik juga. Jadi begini Ibu Helen, Ibu Guru, sebelum kita melakukan observasi di kelas, ada beberapa hal yang perlu Ibu ketahui. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama terkait pelaksanaan kegiatan observasi di kelas nanti. Ya tentu agar kegiatan pembelajaran di dalam kelas nanti, kegiatan observasi dapat berjalan lancar nanti, tentu ada poin-poin penting atau hal-hal penting yang perlu dipersiapkan. Ya, kira-kira seperti itu. Baik Ibu Helen, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Apakah Ibu Helen bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya? Ya, bersedia. Bersedia? Ya. Boleh suaranya terus? Boleh bersedia, Pak. Boleh. Baik, Ibu Helen mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Kira-kira dalam kegiatan pembelajaran yang akan Ibu implementasikan di dalam kelas nanti, tujuan pembelajaran yang Ibu buat itu apa? Oke. Yang pertama, menyebutkan struktur suatu produk pelajarannya. Yang kedua itu menentukan informasi dalam teks label. Menentukan. Terakhir, menyimpulkan fungsi daripada teks label tersebut. Oke, ada tiga ya Bu ya, ada tiga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Ya, sangat menarik. Lalu pertanyaan berikut yang saya mau ajukan kepada Ibu Guru, area pengembangan yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran nanti itu apa? Oke, untuk area pengembangannya yang pertama itu keaktifan siswa dulu. Keaktifannya? Keaktifan siswa. Terus yang kedua metode pembelajaran diskusi atau kelompok. Metode Pembelajaran diskusi. Dan yang terakhir ada lagi pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas. Itu yang perlu diingat. Ya. Keaktifan siswa ya. Ya, keaktifan Itu yang diharapkan, toh? Ya, itu yang perlu ditingkatkan. Kemudian metode pembelajaran, Ya. metode pembelajaran yang dapat membangun semangat belajar Ya. peserta didik. Kemudian pengelolaan kelas, ya tentunya itu pengembangan yang hendak dicapai, pengembangan kelas, pengelolaan kelas yang dapat memberi rasa nyaman dan aman bagi peserta didik. Lalu pertanyaan terakhir, Ibu Helen, kira-kira strategi yang dipersiapkan itu kira-kira seperti apa? Oke, untuk strateginya supaya tercapai yang ketiga ini, saya menyiapkan pembelajaran yang menarik seperti memberikan video, PowerPoint. Yang menarik ini ya? Ya, menarik, memberikan video atau PowerPoint. Terus yang kedua, memberikan metode diskusi dan presentasi. Metode diskusi dan presentasi. Memberikan Metode diskusi dan presentasi. Dan memberikan contoh nyata. Memberikan contoh nyata supaya anak-anak lebih paham. Itu aja sih. memberikan contoh nyata supaya Anak-anak lebih paham dan gampang mengerjakan diskusinya. lebih paham Bu ya? Ya. Baik, Ibu Helen, sangat menarik ya
mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, sampai pada strategi yang dipersiapkan. Ini sangat menarik. Mudah-mudahan apa yang sudah disiapkan dapat berjalan dengan lancar di dalam kelas, sehingga kebutuhan belajar peserta didik ini dapat terpenuhi. Oke, Ibu Helen, selanjutnya kita masuk kelas dan kita akan melakukan supervisi atau observasi ya, Bu Helen ya? Ya. Baik, kira-kira seperti itu ya? Ya, selamat pagi. Terima kasih. Ya. Udah siang nih ya. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Terima Ibu. kasih. Ibu, perkenalkan saya Ibu Afriani Krisna Tanggang. Saya adalah pengajar praktik Pak Marianus. Mungkin kita sudah beberapa kali bertemu ya terkait persiapan untuk pendampingan individu kelima. Nah, Bapak dan Ibu sudah melakukan supervisi akademik. Nah, Pak Marianus mungkin sudah melakukan percakapan observasi, kemudian sudah melakukan observasi di dalam kelas. Saat ini saya sebagai pengajar praktik akan menjadi seorang observer. Nah, observernya adalah observer melihat percakapan daripada Bapak dengan Ibu terkait pasca observasi. Nah, terkait hal-hal yang dibahas mungkin sudah diperbincangkan, jadi boleh dipersilakan kepada Bapak untuk melakukan percakapan pasca observasi. Baik, selamat siang Ibu Afri. Selamat siang Bapak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan coaching kepada rekan saya, di mana kami telah melakukan observasi di dalam kelas. Ya, Ibu Elina, gitu ya. Ya. Baik, Ibu, tujuan diadakannya observasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas, untuk mengetahui tindakan kedepannya itu kira-kira seperti apa. Lalu tujuan yang kedua, percakapan observasi ini adalah untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Ada dua tujuan pembelajaran ini tadi. Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan ke Ibu nih. Bagaimana, Ibu sudah siap? Siap. Sudah siap ya? Ya. Baik, pertanyaan pertama ini terkait perasaan Ibu waktu melakukan kegiatan observasi di dalam kelas. Ya. Bolehkah saya tahu kira-kira perasaan Ibu waktu melakukan kegiatan observasi di dalam kelas itu kira-kira seperti apa? Oke. Waktu melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas itu kira-kira seperti apa? Tentunya perasaan saya sangat senang sekali, berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, karena mana pembelajaran ini saya terapkan yang berdiferensiasi, sama saya menemukan banyak hal yang baru, terutama dengan kebutuhan anak yang berbeda-beda. Jadi Iya. saya sangat senang sekali. Luar biasa ya. Luar biasa. Perasaannya senang karena Ibu dapat belajar terkait pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional ya, dan dapat mengimplementasikannya di dalam kelas. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, lalu berikutnya, menurut Ibu Helen, adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang Ibu sudah lakukan? Oke, menurut saya banyak hal-hal yang baik yang sudah saya terapkan, terutama keaktifan anak. Mungkin dengan saya menggunakan media PowerPoint atau video, mereka lebih aktif. Jadi, itu yang menurut saya itu hal-hal yang baik yang mereka dapatkan. Luar biasa ya, itu hal baik yang Ibu dapatkan. Oke. Kemudian dari skala ini ya, dari skala 0 sampai 10, kira-kira posisi Ibu Helen sekarang ini berada di skala berapa ya? Menurut saya di skala 8. Skala 8 ya? Sempurna, ya. Oke, skala 8.
skala 8 berarti sudah bagus itu Bu ya, skala 8 itu. Ya, harapannya ke depannya mudah-mudahan sampai di skala 9 atau di skala 10 lagi ya Bu Helen ya. Ya. Adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya Ibu? Ya, tentunya dengan pengalaman ini tentunya banyak yang akan saya tingkatkan ke depannya, terutama untuk modul ajar, media ajar yang akan saya buat nanti lebih bagusnya daripada dari pengalaman saya ini, lebih bagusnya saya terapkan yang berdiferensiasi dan sosial emosional seperti itu Pak. Jadi harapannya ke depannya saya menyiapkan media yang lebih baik lagi. Ya, luar biasa ya, berarti ini harapan yang sangat luar biasa, meningkatkan modul ajar Modul ya, ajar yang berdiferensiasi dan sosial emosional. Memang itu penting sekali ya. Ya. Baik, kemudian terkait dengan waktu pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu tadi, kapan kira-kira waktunya Ibu lakukan? Ya, tentunya saya lakukan setiap pembelajaran. Setiap pembelajaran, tidak ada persiapan begitu? Persiapan dulu buat di modul di rencana pembelajaran, lalu saya terapkan di dalam. Tapi setiap jam pembelajaran itu ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Helen ya. Kira-kira apa komitmen Ibu terkait pembelajaran di kelas? Komitmen saya tentunya untuk mengaktifkan anak-anak ini seperti yang saya bilang tadi, saya menemukan hal-hal yang baru, memenuhi kebutuhan anak-anak semua, terus dari situ saya menemukan karakter anak-anak yang berbeda. Berarti pembelajaran berdiferensiasi ini dengan sosial emosional ya, itu dapat membantu peserta didik untuk memenuhi kebutuhan belajarnya ya. Ya. Baik, luar biasa ya Ibu Helen ya. Sekarang rencana tindak lanjut ke depan kira-kira seperti apa? Rencana tindak lanjut ke depannya ya, seperti yang saya bilang tadi Pak, sebenarnya ya saya akan menerapkan setiap pembelajaran di dalam kelas, menyiapkan metode pembelajaran atau modul ajar yang berdiferensiasi. Ya. Baik, terima kasih ya. Berarti rencana tindak lanjut ke depannya itu selalu menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas. Kemudian jangan lupa pembelajaran sosial emosional itu diintegrasikan dengan materi pembelajaran ya. Nah, tentu tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta ini. Ya. Baik Ibu Helen, terima kasih banyak sudah melakukan percakapan terkait observasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan dalam kelas. Ya, semoga apa yang telah dipelajari, apa yang telah didapatkan, pengalaman-pengalaman baik itu dapat dipertahankan dan perlu ditingkatkan ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Baik, mungkin itu saja Ibu Helen. Selamat siang. Selamat siang. Oke, terima kasih. Tadi sudah melakukan percakapan pasca observasi. Saat ini kita akan melakukan refleksi sesuai dengan yang ada di lampiran. Di situ ada refleksi diri, kemudian ada umpan balik dari Ibu, kemudian nanti saya akan memberikan umpan balik juga terkait kegiatan pasca observasi. Jadi saya tidak akan menyinggung sedikit pun tentang apa yang sudah Bapak lakukan terkait pra dan juga observasi, tetapi yang saya mau lihat itu adalah tekniknya Bapak untuk melakukan praktik coaching pada Ibu. Oke, silakan Bapak berefleksi menurut Bapak percakapan coaching yang Bapak lakukan tadi seperti apa pada Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu Afriani. Praktek percakapan coaching terkait observasi yang baru saja kita lakukan itu menarik, sangat menarik ya. Saya katakan sangat menarik karena semua pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada
Ibu guru sudah terjawab dengan baik dan memang itu kenyataannya di dalam kelas. Kemudian ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan baik sesuai dengan PP yang berdiferensiasi. Kemudian penerapan pembelajaran sosial emosional juga sudah dilakukan ya dari awal sampai selesai. Jadi sangat-sangat menarik ya. Oke, iya, juga kok sudah refleksinya cukup. Nah, sekarang dari Ibu berikan umpan balik terkait menurut Ibu bagaimana percakapan coaching yang disampaikan oleh Pak Marianus? Ya, menurut saya ya itu sangat membangun untuk saya. Mudah-mudahan kedepannya nanti saya lebih bisa lagi untuk memberikan atau menyiapkan pembelajaran yang lebih bagus untuk anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Yang anak-anak ini kan memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi dengan menerapkan berdiferensiasi dan sosial emosional, menurut saya itu sangat membantu untuk memenuhi semua kebutuhan. Terima kasih untuk Pak Marianus yang sudah melakukan praktik supervisi akademik untuk Ibu, yang sudah menyediakan waktu, kemudian perhatiannya yang pastinya untuk beberapa minggu terakhir ini fokus terhadap kegiatan ini. Ini adalah salah satu program guru penggerak dan Ibu sudah mensukseskan salah satu program daripada pemerintah. Terima kasih banyak. Nah, kali ini saya akan menyampaikan umpan balik terkait praktik coaching, hanya di praktik coachingnya saja. Kalau dari dilihat untuk praktik coaching kan kita menggunakan metode Tirta. Jadi metode Tirta namanya yang pertama adalah penyampaian tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, semuanya seperti tadi sudah dilaksanakan dengan baik dengan tujuan-tujuannya, kemudian dengan alur yang sesuai, dan Bapak juga berupaya untuk membangkitkan kepercayaan diri Ibu untuk bisa menjawab setiap pertanyaan yang muncul. Kemudian pertanyaan yang diajukan tidak pertanyaan-pertanyaan yang membuat jawaban hanya sepatah dua patah kata, tetapi bisa membuat kita berpikir untuk bisa menemukan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan pastinya pertanyaan yang tadi itu datangnya dari dirinya Ibu supaya menjadi sebuah pengembangan yang baik untuk Ibu juga. Nah, ini ada beberapa hal yang saya perlu tambahkan nanti untuk bisa dilakukan ke depannya untuk Pak Marianus atau ibu juga mau melakukan di kedepannya untuk melakukan percakapan coaching. Dia itu diupayakan dengan kondisi yang santai, kondisi yang santai. Jadi tidak berurut ya, pertanyaan pertama, pertanyaan kedua itu aja dia. Kalau sebenarnya santai sih tadi santai, cuma karena dia pertanyaan pertama jadi seakan-akan kita sudah kuis gitu ya, tapi kalau seluruhnya sudah baik itu saja. Dari hasil percakapan coachingnya sudah baik, sudah membangun komunikasi yang positif juga. Kemudian setiap pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Marianus juga sudah direspon positif, bahkan mungkin menimbulkan rencana aksi yang nantinya akan Ibu sampaikan. Mudah-mudahan nanti rencana aksi ini dapat Ibu lakukan bukan untuk kepentingan tugas Pak Marianus, tetapi untuk pengembangan dirinya Ibu ke depannya supaya pembelajaran di kelas juga bisa lebih menarik lagi sesuai dengan apa yang kita harapkan sama-sama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Ibu dan juga Bapak yang sudah meluangkan waktu, pemikiran, bahkan tenaga, repot pastinya, tetapi percayalah, ketika kita mencoba sesuatu hal yang baru, memang tidak semua hal baru itu bisa kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing, tetapi pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas yang sudah Bapak dan Ibu praktikkan pastinya pada waktu kegiatan pembelajaran itu menjadi sebuah pembelajaran bagi Bapak Ibu untuk bisa membuat keputusan nih seperti apa nantinya akan saya lakukan di dalam kelas, karena yang mengerti kelas itu adalah Bapak Ibu sendiri. Oke, terima kasih untuk kegiatan fase observasi. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat berguna bagi kita. Amin. Terima kasih. Baik, Ibu Ele masih semangat toh? Masih semangat. Ya, karena kita barusan selesai melakukan
percakapan terkait observasi kegiatan pembelajaran dalam kelas. Ya. Baik Ibu Helen, tentunya setelah kita melakukan kegiatan observasi, apa yang menjadi bahan refleksi kita itu pasti kita akan menindaklanjuti ya untuk kegiatan pembelajaran kedepannya itu lebih baik lagi. Ya. Aktivitas pengembangan kedepannya itu kira-kira seperti apa? Aktivitas pengembangan itu dengan menyiapkan modul pembelajaran atau persiapan pembelajaran. Menyiapkan Modul pembelajaran. modul pembelajaran dan Atau persiapan pembelajaran. menyiapkan modul pembelajaran ya, begitu aja Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Lalu kira-kira tujuan yang hendak dicapai oleh Ibu Helen itu apa? Tujuan saya supaya siswa lebih aktif. Siswa lebih aktif ya. Ada lagi kamu tujuan lain? Memenuhi kebutuhan siswa. Iya, memenuhi kebutuhan belajar siswa ya. Ya baik, ukuran keberhasilannya kira-kira berapa ya? Ukuran keberhasilannya seperti apa kira-kira ukuran keberhasilan? Ukuran keberhasilannya siswa lebih semangat belajar, lebih aktif. Lebih semangat, lebih aktif, Lebih semangat, dan lebih aktif. kita jadi ya. Ya, tentunya untuk mencapai ukuran keberhasilan ini, seperti siswa lebih semangat dan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran itu tentunya harus ada pendukung. Nah ini kira-kira pendukungnya apa itu? Pendukungnya ya menyiapkan media aja. Pendukungnya itu media pembelajaran ini ya. Media pembelajaran lebih menarik lagi. Yang menarik. Menarik. Kapan waktunya Ibu? Satu semester ini. Selama 1 semester ya. Baik, ada faktor pendukung lain itu saja. Itu saja. Itu saja ya. Baik, terima kasih Ibu Helen. Ibu Helen sudah menyampaikan rencana tindak lanjut ke depannya. Harapan saya semoga apa yang sudah direncanakan mulai dari aktivitas pengembangan itu, tujuan yang hendak dicapai, kemudian ukuran keberhasilan serta pendukungnya itu dapat berjalan dengan baik Ibu Helen ya. Ya. Terima kasih sekali lagi. Begitu saja ya. Sekarang Sudah. Untuk itu sudah selesai, mungkin foto. oh.